Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, selamat pagi. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah topik di dalam kuliah metodologi penelitian sosial ekonomi pertanian dengan judul topik yaitu mengenai pengolahan data. Ya, jadi ini adalah saya nanti akan menjelaskan ya bagaimana proses pengolahan data yang dilakukan di dalam menjalankan penelitian. Oke, langsung saja kita mulai dari pemahaman ya mengenai tahapan pengolahan data. Kita lihat kembali di sini, ini adalah sebuah diagram alur metode penelitian kuantitatif ya. Jadi kita akan lihat ini posisi kita ada di mana gitu ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa ini adalah tahapannya. Tahapan penelitian dimulai dari menyusun rumusan masalah ya. Kemudian landasan teori ya. Menyusun landasan teori ya, kemudian jadi rumusan masalah, kemudian landasan teori, kemudian lanjut ke rumusan hipotesis ya, kemudian setelah hipotesis itu dirumuskan, maka kita menentukan populasi dan sampel juga sekaligus melakukan pengembangan instrumen dan pengujian instrumen. Setelah dua hal tersebut sudah kita tentukan, maka kita melakukan yang namanya tahap pengumpulan data. Nah, sebelum kita melakukan analisis data, nah maka ini di tengah-tengah ini ada yang namanya kita lakukan yaitu adalah pengolahan data. Ya, jadi tahap pengolahan data ada kita lakukan ya setelah kita melakukan pengumpulan data. Nah, jadi setelah data kita kumpulkan ya misalkan kita sudah penelitian misalkan menggunakan metode kuesioner gitu ya, survei. Kemudian kita sudah punya data, kita kumpulkan. Nah, sebelum kita analisis, nah kita olah data terlebih dahulu. Ya, nanti akan saya jelaskan seperti apa saja yang kita lakukan di dalam tahap pengolahan data ini. Oke, pertanyaan yang pertama adalah yang mendasar, apa itu adalah what is data processing? Apa itu pengolahan data ya? Oke, kita akan jelaskan di sini pengertian dari pengolahan data. Pengolahan data atau data processing itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan masukan berupa data dan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk tujuan sesuai dengan yang direncanakan. Jadi dia adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan masukan input ya berupa data ya. Tadi kan saya sudah jelaskan kalian sudah melakukan yang namanya pengumpulan data. Nah, data yang sudah dimiliki ini digunakan sebagai input masukan. Kemudian dari data tersebut kalian dapat menghasilkan suatu informasi ya yang bermanfaat sesuai dengan tujuan yang direncanakan ya, tergantung apa yang menjadi dari tujuan penelitian kalian. Nah, tahap ini merupakan tahap yang penting dan menentukan ya. Kenapa? Karena memang sebelum data kita analisis ya ini ada proses pengolahan ini ya. Jadi baik tidaknya data ya, mutunya kualitas data ini ya juga ditentukan oleh tahap pengolahan ini. Kemudian pada tahap ini data dikerjakan dan disimpulkan guna menjawab persoalan-persoalan yang diajukan di dalam penelitian. Nah, sebelum nanti kita melakukan yang namanya analisis data. Nah, ini nanti akan sedikit saya singgung mengenai analisis data. Jadi analisis data itu ada dua macam ya, analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Nah, validitas dari data ini juga bergantung ya pada bagaimana kalian melakukan pengolahan data ini. Ya, kalau dilakukan dengan cermat baik ya nanti data akan valid bagus gitu ya. Tapi kalau pengolahan ini tidak dilakukan dengan baik, ada kurang cermat, ada kesalahan dan sebagainya, nah maka dapat memungkinkan ya adanya data yang tidak valid. Oke, kita mulai dari analisis data. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ada dua macam analisis data. Ya, ini bergantung pada jenis datanya. Jadi analisis data ada dua, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Ya. Analisis kualitatif ini adalah data yang tidak dapat disusun ke struktur klasifikatif, ya, karena bukan merupakan angka gitu ya. Mungkin dia sudah kalimat, gambar dan lain sebagainya. Yang sifatnya kualitatif ya. Kemudian jika datanya sedikit, ini bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus ya. Kemudian
disebut juga dengan analisis statis ya, karena memang datanya ini sifatnya kualitatif tadi, jadi dia tidak berupa data sehingga cenderung statis ya, tidak dinamis gitu. Nah ini kebalikannya adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif ini biasanya data berjumlah besar, kemudian mudah diklasifikasikan ya, karena berupa angka tadi ya, kemudian mudah ya untuk diklasifikasikan, dibagi berdasarkan klasifikasi atau mungkin pembagian yang tertentu gitu ya. Kemudian hasil akan lebih cermat ya, kemudian juga walaupun cermat, nah tapi tentu perlu juga ketelitian dan kecermatan ya, karena kan datanya bisa berjumlah sangat besar banyak, nah maka ketelitian kemudian kecermatan peliti ya ini sangat-sangat ditentukan ya. Ibaratnya nanti kalian melakukan pengolahan data yang memasukkan ke dalam tabel gitu ya, kalau ada tidak cermat, ya ada yang kurang, ya salah masukkan input data. Nah ini kan juga tentu berpengaruh, sehingga memang sebenarnya akan menunjukkan suatu hasil yang bagus, cermat, tetapi dalam melakukan pengerjaan pengolahan maupun analisis nanti diperlukan ketelitian dan kecermatan. Oke, kita langsung masuk ke tahap pengolahan data. Jadi pengolahan data itu melalui beberapa tahap ya. Jadi data setelah kita kumpulkan tadi, kemudian kita pengolah sebelum kita analisis. Nah ini sebenarnya juga cukup panjang jalannya. Jadi akan saya jelaskan apa saja tahapan yang kita lalui dalam tahap pengolahan data. Tahap yang pertama ya, ini adalah tahap editing. Ya, editing itu adalah penelitian kembali terhadap catatan-catatan pencari data. Jadi ketika kalian sudah di lapangan, misalkan itu kalian di penelitian di suatu desa dengan kuesioner gitu ya. Nah, editing ini adalah kalian meneliti kembali ya terhadap catatan mencari data ya. Jadi apakah data yang sudah dimiliki itu sudah lengkap belum? Apakah sudah semua pertanyaan itu dijawab dengan lengkap, sempurna? Nah, ini adalah tahap editing. Setelah melakukan editing ya, maka tahap yang berikutnya adalah coding. Ya, ini adalah tahap yang kedua adalah coding. Coding ini adalah usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut macamnya. Jadi kalian mengklasifikasikan jawaban. Setelah di-coding, maka tahap yang berikutnya adalah pengklasifikasian jawaban. Jadi melakukan pengklasifikasian jawaban agar mudah dianalisis dan disimpulkan. Jadi diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian kalian. Supaya nanti dalam tahap analisis itu lebih mudah dilaksanakan. Sehingga nanti juga akan lebih mudah disimpulkan. Yang berikutnya adalah menghitung frekuensi data yang ada, kemudian dihitung frekuensi datanya, baik manual maupun elektronik ya, nanti tergantung jenis data bagaimana kalian menjalankannya. Setelah menghitung frekuensi ya, maka tahap yang berikutnya adalah tahap kelima adalah melakukan yang namanya proses tabulasi. Ini tabulasi ini adalah proses penghitungan frekuensi di dalam masing-masing kategori. Dan yang terakhir setelah itu semua adalah melakukan yang namanya verifikasi. Ya, jadi data diverifikasi, dicek kembali kebenarannya, ya, dipastikan benar apakah sudah baik atau belum ya. Karena setelah data ini selesai kita olah, maka kita segera melakukan yang namanya analisis data. Sehingga perlu diperhatikan apakah benar-benar data ini sudah valid, sudah tepat atau belum yang akan kita gunakan. Nah, itu tadi adalah tahapan yang kita lalui dalam tahap pengolahan data. Jadi cukup panjang, ada beberapa kegiatan yang kita lakukan dalam tahap pengolahan data ini. Nah, supaya semakin paham ya, akan saya jelaskan satu persatu ya dari masing-masing tahap kegiatan pengolahan data tersebut. Kita mulai dari yang tahap pertama, yaitu tahap editing. Editing ya, dari kata edit itu ya bisa dikatakan memperbaiki gitu ya. Nah, ini adalah merupakan tahap penelitian kembali terhadap catatan-catatan pencari data. Jadi kalau ada kita meneliti kembali terhadap catatan kita, terhadap mungkin kuesioner kita. Nah, kalau ada itu yang kurang lengkap, nah kita bisa perbaiki. Ya. Nah, jadi tujuannya adalah kenapa kita perlu melakukan yang namanya editing. Ini adalah untuk meningkatkan keandalan data, ya supaya ya semakin valid lah datanya ya. Jadi kalau dipastikan
dengan kita melakukan editing ini memang dipastikan nanti data itu benar-benar lengkap, bagus, sehingga nanti dianalisis juga akan bagus hasilnya. Nah, apa yang perlu kita perhatikan di sini, apa saja yang perlu kita teliti di dalam tahap editing ini, ada beberapa poin. Yang pertama adalah lengkapnya pengisian, ya. Apakah instrumen atau kuesioner yang kita buat itu sudah lengkap semua, jawabannya terisi semua, lengkap belum, ya. Dipastikan, jangan-jangan mungkin ada yang terlewatkan, ya. Nah, ini sebelum kita kembali ke asal, yang mumpung kita mungkin di lapangan, di lab, atau dimanapun objek penelitian kita, dipastikan semua yang ingin kita data yang ingin kita peroleh itu sudah lengkap, ya. Kemudian yang kedua adalah keterbacaan tulisan, ya. Mungkin di lapangan biasanya mungkin karena kondisi kemudian terburu-buru dan sebagainya, nah, kadang tulisan tidak jelas. Nah, ini dipastikan semua itu dapat dibaca supaya nanti tidak ditakutkan ada kesalahan, ya, dalam kita memahami isi data tersebut, gitu, ya. Kemudian juga kejelasan makna jawabannya, ya. Jadi dipastikan jawaban tersebut kita pahami, ya, maknanya, kemudian tidak terjadi misinterpretasi nantinya, ya. Kemudian yang perlu diteliti berikutnya adalah konsistensi jawaban, ya. Apakah jawaban satu sama lain itu konsisten, ya. Kemudian yang berikutnya adalah relevansi jawaban, ya. Apakah jawabannya sudah relevan dengan pertanyaan yang kita sampaikan atau belum. Kemudian yang terakhir adalah keseragaman satuan data, ya. Jadi satuannya apakah sudah tepat atau belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, jadi itu yang perlu dipastikan di dalam kita melakukan editing, ya. Nah, editing ini, ya, sebaiknya dilakukan pada waktu masih di lapangan, ya. Jadi memang sebaiknya dilakukan waktu masih di lapangan atau di tempat pengukuran, ya. Jadi dilakukan dimanapun kalian melakukan pengambilan data. Nah, apabila masih terdapat ketidaklengkapan, ketidaksempurnaan, ketidakjelasan, ataupun ketidaktepatan, maka akan dapat lebih mudah menghubungi responden, informan, atau sumber data untuk memperbaikinya atau melakukan pengukuran ulang. Ya, jadi karena kalau dilakukan di tempat kita mengambil data, karena ini tadi, ya, karena kalau kita sudah kembali ke asal kita, ya, nanti akan kesulitannya. Misalkan ada data yang kurang, ada pertanyaan yang belum terjawab, nah ini kan lebih sulit, ya. Misalkan nanti harus perlu mencari responden lagi dan sebagainya. Sehingga sebaiknya dilakukan di lapangan atau di objek di mana peneliti itu mengambil data. Nah, kita masuk ke tahap yang berikutnya. Ya, setelah kita lakukan editing, maka tahap yang kedua ini adalah tahap coding. Coding dari kata kode, ya. Jadi coding ini maka pengertiannya adalah memberikan kode-kode, ya, memberikan kode-kode atau tanda-tanda simbol, gitu, ya, terhadap catatan-catatan observasi, wawancara, dan kuesioner beserta isi atau jawabannya, ya. Jadi kita memberikan kode, tanda, simbol pada catatan yang kita peroleh dari mungkin kita melakukan observasi, wawancara maupun kuesioner. Kode di sini bisa berupa huruf, angka-angka untuk nomor ataupun nilai, kemudian juga lambang-lambang dan lain sebagainya. Nah, maksudnya apa? Kalau kita perlu melakukan pengkodean ini, coding ini perlu kita lakukan adalah untuk mempermudah, ya, pengolahan atau analisis data. Terutama jika data informasi itu dianalisis melalui tabel, ya. Ya, jadi terutama kalau nanti kita akan analisis data menggunakan tabel, nah maka supaya nanti lebih mudah di dalam tahap analisis, nah maka tahap coding ini akan sangat-sangat membantu, mempermudah di dalam nanti kita melakukan analisis data. Nah, ini akan saya berikan contoh bagaimana kita melakukan coding. Misalkan, ya, kita melakukan penelitian, ada data yang kita ambil dari kuesioner, gitu, ya. Nah, sudah kita ambil, nah kemudian kita ingin melakukan coding, gitu, ya. Misal untuk variabel pekerjaan, ya, jadi kita ada pertanyaan terkait pekerjaan responden, gitu, ya. Maka diberikan kode, ya, 1 itu adalah untuk pegawai negeri, 2 wira swasta, 3 pegawai swasta, 4 pensiunan, 5 mungkin lain-lain, gitu, ya, dan sebagainya. Jadi diberi kode. Nah, nanti kalau kenapa demikian? Nanti kalau kita pindah ke dalam tabel, misalkan kita tulis di Excel, ya, nanti supaya
mudah juga nanti dianalisis. Nah, akan lebih mudah kalau di berupa kode ini, karena kalau kita tulis langsung kalimat gitu kan akan pertama juga lama, kemudian juga akan susah nantinya dalam dilakukan analisis ya, sehingga akan lebih mudah kalau diberi kode. Contoh lain misalkan jenis kelamin ya, 1 untuk pria, 2 wanita dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah kita memberikan kode, simbol ya, bisa berupa angka atau apapun itu ya, untuk nantinya mempermudah analisis data. Ya, jadi kegunaan dari coding ini adalah untuk mempermudah pada saat analisis data, juga mempercepat saat entry, saat memasukkan data. Jadi misalkan kalian punya kuesioner kan masih berupa di kertas gitu ya. Di sana kan kalian mencatat jawaban dari para responden gitu ya. Nah, kalau kita pindah ke data itu ke Excel gitu ya, kan kalau ditulis jawabannya apa adanya terlalu lama. Tapi kalau kita diberikan kode, angka akan lebih mudah. Oh, yang pegawai negeri tulis 1, wira swasta 2, pegawai swasta 3 dan seterusnya. Ini akan juga mempermudah dalam kita melakukan entry data. Ya, memasukkan data ke dalam komputer gitu. Ya, jadi entry data itu adalah transfer coding data dari kuesioner ke software ya. Dari kuesioner tadi dari masih hard file, kertas gitu ya, pindah misalkan ke Excel tadi. Nah, ini adalah entry data. Nah, pengkodean data dapat dilakukan untuk memberikan kode yang spesifik pada respon jawaban responden untuk mempermudah proses pencatatan data. Oke, setelah kita melakukan yang namanya coding, maka tahap yang berikutnya itu adalah melakukan yang namanya pengklasifikasian jawaban. Pengklasifikasian jawaban dilakukan di sini agar mudah dianalisis dan disimpulkan. Nah, ini pengklasifikasian jawaban ini bisa dilakukan oleh ahli atau mungkin juga oleh pengumpul data sendiri. Nah, sebelum kita melakukan pengklasifikasian jawaban, maka kategori-kategori yang kita gunakan untuk mengklasifikasikan ini sudah harus disiapkan terlebih dahulu. Kategori yang disiapkan ini harus memperhatikan beberapa poin. Yang pertama adalah mendasarkan pada satu asas kriteria tunggal. Jadi harus jelas asasnya, dasarnya apa. Kemudian 2, dibuat lengkap. Kemudian yang ketiga adalah tidak tumpang tindih antara satu dengan yang lain. Nah, ini adalah kategori yang kita persiapkan. Ya, jadi itu adalah tahap pengklasifikasian jawaban. Jadi dalam tahap ini kalian sebagai peneliti itu adalah mengklasifikasikan, dibagi data itu, digolong-golongkan ke dalam kategori-kategori tertentu tergantung dengan tujuan penelitian supaya nanti mudah juga di dalam tahap analisis. Ya, sekali lagi tadi apa yang perlu diperhatikan dalam penentuan kategori ini harus punya dasar yang jelas ya, didasarkan pada satu asas ya yang tunggal yang jelas, kemudian juga lengkap dan tidak tumpang tindih antara kategori satu dengan yang lain. Kemudian setelah melakukan pengklasifikasian jawaban, maka tahap yang berikutnya, tahap keempat ini adalah menghitung frekuensi. Menghitung atau membuat tabel frekuensi ini perlu dilakukan karena mempunyai banyak fungsi. Antara lain satu ya, dengan kita membuat frekuensi adalah untuk mengecek ya apakah jawaban responden atas satu pertanyaan konsisten dengan jawaban dari satu pertanyaan lainnya atau tidak. Ya, jadi dengan kita nanti membuat frekuensi ini bisa mengetahui ya apakah jawaban responden atas satu pertanyaan itu konsisten dengan pertanyaan yang lain atau tidak. Karena kita kan menghitung frekuensinya, pertanyaan 1, 2 dan seterusnya kita hitung frekuensinya. Nah, nanti akan membantu bisa mengecek kalau ada responden itu yang tidak konsisten antara jawaban satu dengan yang lain. Yang kedua adalah dengan kita melakukan perhitungan frekuensi ini, kita akan memperoleh deskripsi ciri atau karakteristik responden atas dasar analisa atau satu variabel tertentu. Nah, jadi karena kita sudah menghitung frekuensi, nanti kita sebagai peneliti akan lebih mudah untuk mendeskripsikan, menuliskan kalimat-kalimat deskripsi penjelasan ya terhadap suatu karakteristik tertentu. Nah, nanti akan saya berikan contoh di slide yang berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah untuk mempelajari ya distribusi variabel penelitian untuk menentukan kualitas data hasil penelitian. Ya, jadi untuk
mempelajari, mengetahui bagaimana distribusi datanya, apakah datanya itu terdistribusikan dengan baik atau belum gitu ya. Itu adalah menghitung frekuensi. Nah, ini kemudian bagaimana cara menghitung frekuensi ya. Yang pertama adalah cara menghitung frekuensi itu adalah setiap kategori itu menampung jumlah data atau frekuensi. Kemudian ada distribusi data dalam frekuensi tertentu. Kemudian juga dapat dilakukan baik manual maupun elektronik ya. Tapi tentu kalau di era sekarang ini lebih mudah menggunakan software elektronik ya, Excel yang mungkin sering digunakan untuk menghitung frekuensi, mudah gitu ya, dan juga lebih familiar gitu ya. Kemudian cara paling sederhana itu adalah dengan melakukan yang namanya tolling. Ini adalah manual, nanti akan juga saya jelaskan. Jadi tolling ini adalah seperti menghitung ya, manual ya, dengan seperti mencongak gitu ya. Nanti akan saya berikan contoh gitu ya. Nah, ini adalah contoh tabel frekuensi ya. Nah, misalkan kita punya data, misalkan kita ingin mencari data tersebut adalah data mengenai tingkat pendidikan petani gitu ya. Kita menanyai responden, bertanya kepada mereka apa tingkat pendidikan yang mereka peroleh terakhir gitu ya. Apakah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Teli di sini adalah kalian menghitung ya. Oh, SD ada 1 2 3 4 5 seterusnya. Kemudian kita hitung. Ya, jadi seperti menggunakan manual ini ya. SMP, kemudian SMA, perguruan tinggi. Nah, frekuensi adalah ini ya. Oh, ternyata dari responden tersebut kita peroleh untuk yang tingkat pendidikannya di tingkat SD ada 11 orang. SMP ada 13, SMA 40, kemudian perguruan tinggi ada 6. Ya, jadi ini contoh tabel frekuensi. Oke, jadi setelah melakukan menghitung frekuensi tadi, maka tahapan yang berikutnya ya, yang tahap yang kelima itu adalah melakukan yang namanya tabulasi. Ya. Jadi sebenarnya ini juga bisa sekaligus dilaksanakan berbarengan ya dengan menghitung frekuensi sekaligus dengan membuat tabel, itu sebenarnya juga bisa langsung dilakukan. Jadi tabulasi ini apa? Tabulasi itu adalah dari kata tabel, yang kata dasarnya adalah tabel, ini adalah proses penyusunan data ke dalam bentuk tabel. Jadi data yang ada dipindah ke dalam bentuk tabel. Nah, apa manfaatnya kita membuat tabulasi tabel ini adalah dengan kita membuat tabel ini memaksa peneliti untuk bicara membahas mengenai data tersebut. Ya, jadi karena kalau kita sudah buat tabel itu seperti memaksa si peneliti itu untuk bercerita, membahas ya mengenai isi tabel tersebut ya. Karena kalau sudah dalam bentuk tabel itu akan lebih mudah ya bagi peneliti itu untuk menceritakan apa sebenarnya atau apa karakteristik ya dari data tersebut gitu ya. Nah, ini adalah contoh tabel hasil penelitian ya. Ini saya ambil dari penelitian saya. Misalkan ini adalah contoh adalah sebuah tabel distribusi tingkat pendidikan petani tahun 2015 ya. Misalkan tadi saya dalam penelitiannya ini ingin mengetahui seberapa besar tingkat pendidikan petani ya, apakah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, kita hitung frekuensinya tadi. Oh, yang SD ada 11 orang, SMP 13, SMA 40, perguruan tinggi 6. Nah, kita buat tabel seperti ini akan memaksa atau memudahkan sebenarnya ya bagi peneliti untuk bercerita mengenai data kita ya. Oh, dari tabel ini kita akan tahu total responden kita ada 70 orang ya. Nah, kemudian kita mungkin setelah menghitung frekuensi kita bisa buat persentase ya, sehingga nanti akan mudah juga bercerita. Oh, misalkan dari data ini kita hitung SD 11 dari 70 ya, 11 per 70 kali 100%. Ketemu ada 15,71%. Begitu pula yang lain, SMP ada berapa persen? SMP ada 18,57%, SMA 57,14%,
perguruan tinggi ada 8,57%. Sehingga dengan demikian kita bisa bercerita, dari tabel ini, tabel distribusi tingkat pendidikan petani, kita bisa bercerita bahwa dari responden yang kita ambil data ini, ya maka paling banyak di sini responden itu adalah mereka memiliki pendidikan yaitu setara dengan SMA atau sederajat. Karena berdasarkan data yang kita peroleh, ya responden yang memiliki tingkat pendidikan SMA atau sederajat itu adalah sebesar 57,14%. Yang kedua adalah SMP 18,57%, ketiga adalah SD ada 15,7%, dan yang memperoleh pendidikan tinggi, perguruan tinggi itu hanya 8,57%. Jadi dengan membuat tabel ini kita akan mudah bagi peneliti untuk bercerita, membahas ya mengenai karakteristik atau data yang kita miliki. Oke, jadi ini adalah contoh yang lain. Ini adalah contoh tabulasi penelitian. Ini adalah tabel distribusi pengalaman usaha tani responden. Jadi ini adalah mengenai pengalaman usaha tani. Jadi kita lihat bagaimana pengalaman usaha tani ya berdasarkan satuan tahun ya. Yang kurang dari 10 tahun ada berapa orang, kemudian 10 sampai 20, kemudian 21 sampai 30 dan yang lebih dari 30. Kita hitung frekuensinya, yang kurang dari 10 ada 3 orang, 10 sampai 20, 24 orang, 21 sampai 30, 32 orang, lebih dari 30, 11 orang. Nah, sama seperti tadi, kita buat persentasenya. Ya, misalkan untuk yang kurang dari 10 ada 3 orang, ya 3/70 kali 100% ada 4,29%. Yang 10 sampai 20 ada 34,29%. 21 sampai 30 tahun pengalaman usaha tani ada 45,71%, yang lebih dari 30 tahun ada 15,71%. Sehingga kita juga bisa bercerita lagi nanti ya, dari penelitian yang dilakukan ternyata responden tersebut paling banyak memiliki pengalaman usaha tani sebesar 21 sampai 30 tahun, yaitu sebanyak 45,71%. Diikuti oleh mereka yang memiliki pengalaman 10 sampai 20 tahun ya itu sebesar 34,29%, kemudian lebih dari 30 tahun itu adalah 15,71%, dan yang paling sedikit adalah mereka yang memiliki pengalaman usaha tani kurang dari 10 tahun yaitu hanya sebesar 4,29%. Ya, jadi ini adalah peneliti nanti akan bisa mudah ya bercerita mengenai tabulasi data tersebut. Nah, tabulasi di sini juga dapat dilakukan secara bersilang atau cross tabulation, di mana cross tabulation di sini adalah memecah setiap kesatuan data dalam setiap kategori. Kemudian pemecahan itu berdasarkan suatu kriteria baru. Kemudian dengan begini kita bisa mengetahui jumlah bulat dan perincian proporsinya. Nah, ini supaya lebih mudah langsung diberikan contoh. Ini adalah contoh tabulasi silang. Jadi adalah tabel yang menunjukkan mengenai jumlah penyerapan tenaga kerja menurut jenis kegiatan pada usaha tani bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta tahun 2014. Jadi ada beberapa kolom ya, nomor, kemudian kegiatan. Ini kegiatan usaha tani ya, mulai dari pengolahan tanah, pemupukan, penanaman, pengairan, penyiangan, penyemprotan pestisida, kemudian sampai panen. Kemudian kita hubungkan dengan jumlah penggunaan tenaga kerja ya. Kolom yang berikutnya adalah tenaga kerja dan juga kita bagi ada dua macam, ada tenaga kerja di pada musim hujan, musim kering ya, kemudian HOK hari orang kerja per hektar ya ada berapa HOK ya. Kemudian yang sebelahnya adalah share berapa persen ya. Itu adalah terhadap keseluruhan kegiatan usaha tani. Ini adalah tabulasi silang. Jadi yang kiri adalah kegiatan usaha tani, kemudian dihubungkan dengan jumlah penggunaan tenaga kerja berdasarkan dua musim, ya musim hujan maupun musim kering. Nah, nanti tabulasi silang ini tidak harus seperti ini, bentuknya macam-macam. Ini intinya dia adalah ya silang ya, saling silang antara beberapa kategori. Misalkan ini adalah kategori kegiatan usaha tani dengan penggunaan tenaga kerja ya, kemudian juga dibagi dengan musim ya. Nah, nanti silakan dibuat sesuai dengan
data yang dimiliki sesuai dengan tujuan penelitian kalian juga gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat ya, misalkan dari tabel yang sudah saya buat ini, nanti kita akan bisa bercerita lebih lebih kompleks, lebih jelas ya, lebih lengkap gitu ya. Misalkan dari tabel ini kita bisa akan bercerita, misalkan dari tabel ini dapat diketahui ya bahwa penyerapan tenaga kerja yang paling banyak untuk usaha tani bawang merah ternyata adalah untuk kegiatan usaha tani di sini, misalkan untuk musim hujan adalah untuk kegiatan panen ya. Jadi yang menggunakan tenaga kerja paling banyak adalah untuk kegiatan panen ya. Jadi baik untuk musim hujan maupun musim kering sama. Kegiatan usaha tani yang paling menyerap tenaga kerja adalah kegiatan panen. Saat musim hujan itu menyerap tenaga kerja sebesar 53,18 HOK, saat musim kering 56,60 HOK per hektar. Atau share-nya adalah untuk musim hujan ini tenaga kerjanya itu adalah 19,80% sendiri. Untuk musim kering sebesar 22% dari seluruh kegiatan usaha tani yang ada. Kemudian disusul mungkin yang berikutnya adalah pengairan ya. Pengairan itu ada 43,41 HOK per hektar untuk musim hujan ya. Kemudian di musim kering ada kalau musim kering beda, ternyata saat musim kering ya di sini penggunaan yang banyak berikutnya adalah untuk pemupukan, yaitu sebesar 49 HOK atau share-nya adalah sebesar 19,32% sendiri. Ya, jadi ini dengan tabel seperti ini itu akan peneliti akan bisa bercerita banyak gitu ya, bisa bercerita. Ya, ini adalah contoh dari tabulasi silang. Oke, jadi di sini adalah contoh untuk tabulasi silang yang lain. Ini adalah tabel perilaku petani dalam mengelola lahan pertanian menurut Pertani. Nah, di mana di tabel ini ada beberapa variabel yang diamati. Untuk kolom yang pertama ini adalah perilaku petani. Ada perilaku petani rendah dan tinggi. Perilaku petani rendah di sini berarti petani tersebut tergolong dalam menjalankan kegiatan usaha tani itu dalam kelas yang rendah. Dalam arti dalam penelitian yang menggunakan tabel ini contohnya adalah bagaimana petani itu apakah dalam menjalankan usaha taninya sudah menerapkan atau memperhatikan lingkungan ya. Jadi kalau dia berperilaku petani rendah di dalam menjalankan petani tergolong rendah ya di dalam memperhatikan sustainability ya, keberlanjutan lingkungan. Sementara kalau yang tinggi di sini termasuk berarti petani tersebut dalam kelas tinggi dalam menjalankan usaha taninya, dia memperhatikan usaha taninya supaya tetap memperhatikan tadi keberlanjutan atau sustainability dari usaha tani tersebut dengan lingkungannya. Nah, di kolom yang berikutnya adalah kelompok umur tani ya, dibagi menjadi dua golongan atau klasifikasi, yaitu yang termasuk rendah dan tinggi. Untuk yang rendah ini adalah 40 di mana usianya adalah 44 tahun. Jadi kelompok umur tani yang rendah artinya adalah ya petani ini sudah memiliki semangat, kemudian kinerjanya yang sudah rendah ya. Di mana biasanya kalau kinerja petani rendah itu ya di atas usianya adalah di atas 44 tahun. Nah, yang termasuk kelompok petani yang tinggi di sini ini adalah mereka yang memiliki usia di bawah dari 43 tahun. Nah, dari tabel ini ternyata untuk kelompok umur tani yang rendah ini sebanyak 21 orang. Nah, ini juga termasuk dalam perilaku petani yang rendah ya. Nah, kemudian untuk kelompok umur tani yang tinggi ya itu lebih sedikit dibandingkan yang perilaku petani rendah ya, ada 19 orang ya. Sementara itu untuk kelompok umur tani yang tinggi ya itu ada 19 orang yang termasuk dalam perilaku petani yang tinggi. Dan petani yang usia di bawah 43 tahun ya, kelompok tani tinggi lebih banyak yang tergolong dalam perilaku petani tinggi ya, karena mungkin usianya lebih rendah, lebih produktif, sehingga dia dalam bekerja mengelola usaha tani itu lebih bagus, lebih memperhatikan tentang lingkungan tadi juga, karena mungkin juga bisa lebih memahami masalah-masalah yang ada di sekitarnya yang ada sekarang gitu. Nah, jadi ini adalah contoh
bagaimana menggambarkan tabulasi silang ya. Nanti sekali lagi bahwa bentuknya itu sangat fleksibel ya, silakan nanti dibuat tabel itu sesuai dengan kebutuhan peneliti ya, sesuai dengan data yang dimiliki juga gitu. Oke, jadi adalah tahap tabulasi. Kemudian kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap dalam pengolahan data. Yang terakhir adalah tahap verifikasi. Verifikasi artinya adalah mengecek atau memeriksa kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya. Ya, jadi verifikasi ya, verified ini adalah yang memeriksa kembali ya seluruh data yang ada, yang terkumpul sudah benar atau belum, sudah lengkap dan lain sebagainya. Nah, kenapa perlu diverifikasi? Karena memang sering dijumpai ketidakseragaman jawaban ya. Jadi tidak seragam, tidak konsisten ke jawaban sehingga perlu diperiksa kembali. Nah, ini adalah adanya pengaruh pewawancara terhadap responden dan kesalahan interpretasi yang menimbulkan interviewer bias. Jadi mungkin seorang interviewer, orang yang mewawancara ya mungkin kadang mungkin tidak fokus saat wawancara ya, sehingga ada interviewer bias ya, ada mungkin kesalahan dalam interpretasi ya. Jadi apa yang dijawab oleh responden kadang tidak sesuai dengan arti atau makna yang sebenarnya. Dan juga mungkin adanya ketidakseragaman jawaban ini juga mungkin karena adanya kesalahan memilih waktu dan tempat ya. Ini disebut sebagai istilah selection bias ya. Jadi mungkin waktunya tidak tepat ya, mungkin saat mungkin terlalu malam, atau mungkin waktu yang tidak tepat, petani itu mungkin waktunya mepet, terburu-buru ya, atau mungkin saat mereka kecapean dan sebagainya. Dan kadang ini juga bisa mempengaruhi di dalam perilaku mereka di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sehingga penting juga memilih tempat wawancara itu yang bagus supaya memang nantinya di dalam tahap pengambilan data, wawancara atau mengisi kuesioner itu, yaitu mereka responden itu bisa memberikan jawaban yang sebaik-baik mungkin ya. Nah, misinterpretasi peneliti ini bisa dihindari dengan keterlibatannya dalam survei ya. Jadi bagaimana kita nanti sebagai peneliti jangan terus pasrah ya, terus menggantungkan semua kepada responden ya. Akan lebih baik kalau kita ikut terlibat di dalam survei, ikut mengikuti kegiatan wawancara, mereka mengisi kuesioner, itu akan lebih bagus. Karena ketika ada yang tidak jelas oleh responden, nah ini kita bisa ibaratnya menjadi jembatan ya. Bagaimana supaya apa yang sebenarnya data tersebut, sebenarnya apa yang dilakukan oleh petani bisa kita sampaikan, kita masukkan ke dalam kolom jawaban kuesioner itu dengan tepat ya, supaya tidak ada yang namanya misinterpretasi. Kemudian ada kesalahan-kesalahan lain yang mungkin terjadi dalam penelitian adalah adanya laporan yang terlambat ya, kemudian adanya kurang representatifnya seleksi responden ya. Jadi di dalam memilih sampel tadi awal kemarin mungkin salah. Nah, ini kan juga bisa mempengaruhi ya, kesalahan sampling ya, penentuan sampel, kemudian juga bisa dalam pengolahan datanya, atau mungkin juga bisa jadi karena kurang sempurnanya desain pertanyaan dan rencana tabulasi ya. Jadi jangan-jangan di kuesioner kita dalam kita membuat pertanyaan-pertanyaan itu kurang baik. Nah, ini kan juga bisa mempengaruhi, sehingga semua hal tersebut harus sudah dipastikan baik sebelumnya. Nah, jadi itu adalah tadi tahap-tahap pengolahan data ya. Jadi cukup ada banyak kegiatannya, ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam tahap pengolahan data tersebut ya. Nah, setelah nanti pengolahan data ini selesai dilakukan dengan baik, peneliti nanti bisa lanjut ke tahap yang berikutnya, yaitu tahap melakukan yang namanya analisis data. Nah, demikian untuk kuliah pada kesempatan ini mengenai topik pengolahan data. Silakan bila ada pertanyaan, silakan berkomentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.